Selamat datang kembali. Terima kasih sudah mampir. Guys, kali ini kita akan membahas sebuah film yang berjudul The Ultimate Gift. Jadi gimana cerita dari film kali ini? Tanpa lama-lama lagi, langsung aja kita mulai. Film ini bercerita tentang seorang pria bernama Jason. Dia adalah cucu seorang miliarder kaya raya yang bernama Red, yang baru saja wafat karena faktor usia. Di pemakaman kakeknya itu, dia terlihat sedang berjalan melenggang, sama sekali tidak menunjukkan bela sungkawa kepada kakeknya tersebut. Mendiang kakeknya adalah seorang pengusaha yang sangat kaya raya dan dermawan, yang selalu sukses menjalankan bisnis. Namun, dia gagal dalam hal mendidik anak dan juga cucunya. Meski ia dikelilingi oleh keluarga yang tamak, namun Jason sendiri bukanlah tipikal cucu yang suka memeras harta keluarganya. Setelah prosesi pemakaman selesai, keluarga Jason malah meributkan soal warisan mereka, bahkan tidak puas dengan warisan yang telah dibagikan oleh Red. Hingga akhirnya berakhir pergi meninggalkan ruangan itu. Hanya Jason yang satu-satunya tidak ribut soal warisan. Namun ketika Jason hendak pergi, ia justru dipanggil oleh seorang pengacara untuk memperlihatkan sebuah video sebagai wasiat dari kakeknya. Awalnya ia tidak begitu tertarik untuk mendengarkan. Namun setelah kakeknya menyebutkan akan memberikan hadiah yang istimewa, ia mulai mendengarkan dengan seksama. Namun untuk mendapat hadiah itu tentu saja tidak mudah. Jason harus melewati serangkaian ujian, dan selama menjalaninya, ia akan diawasi oleh pengacara tersebut. Dan jika berhasil, ia akan mendapatkan hadiah yang sangat berharga. Dan ujian pertama yang harus ia lalui adalah bekerja. Jason yang belum pernah bekerja seumur hidup pun bingung. Dia pun mulai menceritakan segala hal yang terjadi kemarin kepada pacarnya dan meminta pendapat apakah Jason harus menerima tantangan itu atau tidak. Namun bagi pacarnya, lelaki seusia Jason seharusnya sudah bekerja. Dan keesokan paginya, Jason yang masih menyimpan banyak tanya di pikirannya pun memulai perjalanannya ke Hudson. Ia yang terbiasa naik pesawat kelas bisnis, kali ini harus merasakan ketidaknyamanan yang terus menggerutu di kelas ekonomi. Dan setibanya di Hudson, ia disambut dengan hangat oleh seorang petani tua sekaligus sahabat dari Red yang bernama Gus. Jason yang selalu bersemangat, belum apa-apa sudah menanyakan keberadaan hadiahnya, sedangkan Gus hanya meresponnya dengan tawa. Pagi pun menjelang. Jason yang tidak terbiasa bangun pagi pun masih molor di kasurnya. Gus yang sudah siap untuk memberikannya ujian pun mengajaknya untuk pergi ke hamparan ladang yang sangat luas. Dengan perasaan kesal, Jason diajak ke ladang untuk memasang pagar kayu. Di sana, Gus memberinya imbalan $1 untuk setiap pagarnya. Bagi Jason, nominal tersebut terlalu kecil. Alih-alih menyelesaikan tugasnya, ia malah tidur di atas kayu-kayu itu. Dan Gus yang memahami posisi Jason pun hanya bisa membiarkannya selama berhari-hari. Jason yang selalu gagal membuat pagar pun hanya makan, tidur, sampai bosan 7 keliling. Bosan dengan rutinitas yang itu-itu saja, akhirnya ia mulai menggerakkan tubuhnya untuk mengerjakan tugas memasang pagar kayu sesuai permintaan Gus. Hari demi hari ia lalui dengan menyelesaikan tugasnya. Dan siapa sangka, Jason seorang pemalas yang manja, ternyata juga bisa menyelesaikan tugas tersebut. Ujian pertama Jason pun berhasil dilewati. Gus yang merasa tugasnya sudah selesai pun akhirnya mengantarkan Jason kembali pulang. Sebelum pulang, Jason sempat menanyakan soal hadiah yang seharusnya sudah ia terima.
Dan Gus lagi-lagi hanya tertawa dan tidak menjawab pertanyaan Jason. Jason yang kesal karena merasa dipermainkan pun langsung mencari pengacara dan mempertanyakan di mana sebenarnya hadiah itu berada. Sang pengacara yang berusaha melakukan tugasnya dengan baik pun menjawab bahwa hadiah pertama yang ia terima itu dari mendiang kakeknya adalah bekerja. Dan tidak ada angin, tidak ada hujan, sesampainya di rumah, Jason menjadi orang yang berubah 180 derajat. Karena kini ia melarat dan sama sekali tidak punya uang. Rumah mewah, mobil, perabot, dan seluruh fasilitas yang biasa ia terima sudah ditarik dan tidak bisa dinikmatinya. Penarikan seluruh fasilitas ini adalah bagian dari rencana Red. Red yang percaya bahwa hidup akan menjadi lebih berarti ketika kita tidak memiliki apa-apa. Dan ujian kedua yang harus dilalui Jason selanjutnya adalah menemukan teman sejati. Namun Jason yang naif pun buru-buru mencari pacarnya. Mereka sudah lama pacaran sehingga ia berharap bisa memenuhi kriteria teman sejati supaya bisa segera lulus dari ujian itu. Jason pun mengajak pacarnya pergi ke restoran mewah. Dan ketika ingin membayar, Jason kaget saat pelayan mengatakan bahwa ATM-nya sedang dibekukan. Meski tensin setengah mati, akhirnya Jason pun memohon kepada pacarnya untuk membayarkan tagihan terlebih dahulu. Merasa dibohongi, pacarnya pun beranjak pergi sambil terisak-isak. Rumor bahwa Jason kini telah bangkrut pun mulai beredar. Teman-temannya yang biasa menghabiskan waktu dengannya kini tidak mau berhubungan dengan Jason lagi. Beberapa kali Jason mencoba pinjam uang pada temannya, namun semuanya menolak dan tidak mau berhubungan lagi dengan Jason. Ia yang kini tidak punya apa-apa hanya bisa tidur di kursi taman. Bahkan ia tidak segan-segan rebutan tempat dengan gelandangan. Mereka mencoba adil dengan suit uang. Namun setelah merogoh saku, ternyata tidak ada satupun dari mereka yang punya uang koin. Akhirnya, datanglah seorang anak yang sukarela memberikannya uang. Namun setelah Jason melempar koin tersebut, sang gelandangan pun membawanya kabur. Ia pun mulai meratapi nasibnya yang selalu dicurigai. Dan di fase terendahnya, ia terpaksa melihat pacarnya kini telah menggandeng pria lain. Jason yang hatinya remuk pun semakin sedih ketika menyadari sampai saat ini belum juga menemukan teman sejatinya. Keesokan paginya, Jason terbangun oleh suara anak kecil dan ibunya yang diganggu oleh seorang gelandangan. Ternyata orang itu adalah Alexia dan juga Emily. Jason yang sigap pun langsung membantu mereka dengan menggertak dan menghardik gelandangan tersebut. Setelah kejadian itu, Jason mulai menceritakan kondisinya yang sedang membutuhkan teman sejati. Emily yang ingin membalas kebaikan Jason pun sepakat untuk menjadi teman sejatinya. Setelah semua kesepakatan itu, Emily dipertemukan dengan para pengacara. Mereka mencurigai Emily bekerja sama dengan Jason. Namun Emily menjawab dengan cerdas, sehingga para pengacara mulai mempercayai ketulusan persahabatan mereka berdua. Namun habis manis sepah dibuang. Setelah selesai membuktikan bahwa Jason berhasil melalui ujian menemukan teman sejati, ia meninggalkan Emily begitu saja. Ia bahkan tidak menyadari betapa terpukulnya Emily yang telah membantunya dengan tulus. Setelah berhasil melalui ujian pertama, Jason akhirnya menerima kuantitas. Namun Jason terkejut sekaligus kecewa setelah melihat angkanya. Ternyata ia hanya menerima gaji sebesar $1.600. Di dalam kwitansi tersebut juga dituliskan bahwa sebaiknya Jason menggunakan gaji pertamanya untuk membantu orang lain. Orang yang pertama terbesit di pikirannya pertama kali adalah gelandangan yang pernah berebut bangku taman dengannya. Ia ingin membagikan $100 kepada gelandangan itu. Jason pun memanggilnya sambil berteriak. Gelandangan itu malah kabur dan lari terbirit-birit. Rupanya ia takut ketahuan hendak mencuri tas milik Alexia. Jason yang penasaran
mulai memeriksa tas tersebut dan menemukan surat dari rumah sakit. Ia sempat terkejut karena ternyata Emily sedang berjuang melawan penyakitnya. Jason yang khawatir pun langsung menghampiri Emily di rumah sakit, sekalian mengembalikan tas milik Alexia. Setibanya di rumah sakit, Jason terkejut karena ternyata Emily selama ini menggunakan rambut palsu. Jason yang tidak mau membuat Emily merasa malu pun hanya masuk ke dalam ruangan untuk menaruh tas dan pergi. Setelahnya, mengetahui kondisi Emily yang membutuhkan biaya, Jason pun terpikirkan untuk memberikan seluruh gajinya kepada Emily. Tanpa ia sadari, kini ia benar-benar menemukan teman sejati. Di hari berikutnya, Emily dan Jason pergi bersama ke gereja. Emily merasa bahwa kini tidak ada lagi yang perlu ia sembunyikan dari Jason. Ia pun mulai terbuka dan menyampaikan keinginannya. Emily tidak mau melihat ibunya merasa kesepian di hari ucap syukur. Alhasil, ia pun meminta kepada Jason untuk bersedia menemaninya merayakan hari ucap syukur. Jason pun menerima permintaan Emily. Singkat cerita, Emily dan Alexia telah tiba di rumah Jason. Selama menyantap hidangan, keluarga Jason selalu saja merebutkan soal warisan. Hal itu pun membuat Jason merasa muak, dan ia sudah tidak tahan dengan tabiat keluarganya. Ia pun beranjak pergi dengan perasaan yang kesal sekaligus malu kepada Alexia. Ujian demi ujian ia lalui. Kini kakeknya meminta Jason untuk pergi ke Afrika sebagai ujian yang ketiga. Dengan pergi ke Afrika, kakeknya berharap Jason mampu memaknai pertemuan dengan teman sejatinya, yakni Emily, untuk berpisah sementara waktu dengan dirinya. Sebelum pergi, Jason pun menyempatkan waktu untuk berpamitan dengan Emily. Emily yang ingin menghabiskan sisa waktunya dengan orang-orang terkasihnya merasa kesal karena sebentar lagi hari Natal akan tiba dan ia tidak mau melewatkan Natal tanpa Jason. Sehingga Emily pun memperingatkan Jason untuk segera kembali sebelum perayaan Natal. Keesokan harinya, Jason tiba di desa yang amat sangat terpelosok. Di sana, ia disambut oleh dua orang yang bekerja di sebuah perpustakaan yang didirikan oleh kakeknya. Sewaktu memeriksa keadaan, seorang laki-laki datang menghampiri Jason dan menceritakan sejarah ayahnya sambil mendatangi lokasi kecelakaan ayahnya. Rupanya dahulu ayahnya pernah kabur dari rumah karena pusing dengan bisnis keluarga. Nasib naas menimpanya. Ia mengalami kecelakaan pesawat yang membuatnya meregang nyawa. Dan disitulah ia menyadari bahwa selama ini ia telah salah paham dengan ayahnya. Belum selesai dengan dukanya yang mendalam, tiba-tiba sekelompok orang datang mengancam dan menculik mereka. Mereka merasa bahwa menculik orang kaya dari Amerika dapat menghasilkan keuntungan bagi mereka. Tanpa banyak basa-basi, mereka berdua disekap dan ditutup matanya, lalu dibuang ke petak kecil dan dikunci selama berhari-hari. Di suatu pagi, Jason dikejutkan ketika ia ditarik keluar dari petak itu. Suara itu mengagetkannya sekaligus menyadarkan bahwa ia masih hidup. Pada saat yang bersamaan, para penculik itu mengucapkan selamat Natal sambil minum bir. Dan dari situlah Jason merasa terpukul karena ia mengingkari janjinya kepada Emily. Penculik itu rupanya benar-benar gak punya hati. Jason kembali dimasukkan ke dalam petak. Namun kali ini Jason tertolong oleh keadaan karena para penculik itu dalam kondisi mabuk berat. Bahkan mereka nggak menguncinya dengan benar. Alhasil Jason pun berhasil kabur dengan temannya. Dan dari situlah ia menyadari pelajaran bahwa kebebasan adalah berkat yang sangat berharga.
Jason yang lama gak muncul kini akhirnya kembali pulang. Kali ini ia disambut oleh Alexia yang selama ini mengkhawatirkannya. Setelah melepas rindu dengan Alexia, Jason pun mulai menjenguk Emily di rumah sakit. Emily yang kesal karena janjinya gak ditepati pun meminta Jason untuk menemaninya berkuda. Jason yang gak mau mengingkari janjinya lagi, langsung menghubungi Gus untuk menyiapkan rumah dengan suasana Natal, dan mereka bertiga pun berangkat ke Hudson. Setibanya di sana, mereka dibuat takjub dengan desain rumah Gus dan menikmati sore hari dengan berkuda. Sebetulnya Emily takut dengan kuda, namun ia ingin menghabiskan sisa waktunya untuk melawan rasa takutnya bersama dengan orang-orang terkasihnya. Di malam hari, Jason kembali menyaksikan rekaman wasiat kakeknya sebagai ujian yang terakhir. Kakeknya berharap Jason dapat meraih mimpinya sendiri, sedangkan ia sendiri selama ini gak punya mimpi. Sehingga ia pun bertanya pada Emily tentang mimpinya, dan Emily menjawab bahwa ia ingin menghabiskan waktu dengan orang yang dicintainya dan orang yang mencintai dirinya. Pernyataan Emily pun menyadarkan kepada Jason, dan Jason pun menyatakan kepada pengacaranya bahwa mimpinya adalah membantu orang lain untuk mencapai mimpinya. Sang pengacara pun tanpa ragu-ragu memberinya cek sebesar $100 juta. Jason pun kaya dalam waktu semalam, namun kekayaannya itu gak lantas membuatnya kembali seperti yang dulu. Dengan kekayaan yang melimpah, sekarang ia menggunakannya untuk merancang dan mendirikan yayasan dengan menggunakan nama Emily sebesar $3,5 miliar yang diperuntukkan bagi yang sedang berjuang melawan penyakit. Tapi tiba-tiba, Alexia mendapatkan telepon yang mengabarkan bahwa baru saja ia mendapatkan kabar bahwa anaknya wafat di rumah sakit. Jason pun terpukul mendengar kabar itu. Ia menyesal setengah mati karena ia nggak bisa menemani Emily di sisa akhir hidupnya. Beberapa waktu setelah kepergian Emily, akhirnya yayasan dengan nama Emily berhasil diresmikan. Meski sayang sekali, Emily gak dapat hadir di tengah-tengah mereka, namun cintanya akan selalu abadi. Setelah melalui duka cita, Jason kembali mendapatkan warisan yang sebenarnya dari sang kakek. Ia mendapatkan warisan sebesar $20 juta. Namun rupanya, hal ini gak membuat Jason tergila-gila. Selama ini ia melalui ujian yang diberikan oleh kakeknya. Ia mendapatkan banyak hal berharga dalam hidupnya yang gak bisa ia dapatkan dengan uang, yaitu teman sejati dan cinta sejati. Dan di sini film pun akhirnya berakhir. Nah, jadi itu dia guys, cerita dari film ini. Dan kalau kalian suka, jangan lupa subscribe. Dan ya, jika ada salah-salah kata, mohon dimaafkan dan sampai jumpa lagi.